Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa kembali di channel YouTube Aurum Ramadhani di program Belajar Bareng Bu Murni. Oke, teman-teman, khususnya bagi Bapak Ibu guru pasti sudah menunggu video yang satu ini. Ini adalah video keempat dari tutorial membuat kelas digital menggunakan aplikasi Google Classroom. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat bagaimana cara membuat tugas berupa kuis atau soal ujian itu yang terkoneksi antara Google Classroom dengan Google Form. Oke Bapak Ibu, pastikan nonton sampai habis video ini ya. Semoga nanti bisa membantu Bapak Ibu yang ingin melaksanakan penilaian menggunakan Google Classroom. Oke, langsung saja. Ini dia tutorial cara membuat tugas kuis atau soal dengan menggunakan aplikasi Google Classroom. Yang pertama, seperti biasa kita sign in dulu menggunakan akun Google kita. Kemudian kita pilih di sini Classroom. Kita tunggu beberapa saat. Saya akan masuk ke kelas percobaan ini ya. Kimia peminatan A1. Kemudian kita ke tugas kelas. Kemudian kita akan buat yang namanya tugas kuis. Nah, ini bisa dipakai sebagai kuis atau nanti bisa dipakai sebagai soal untuk tes evaluasi. Misalnya ini kita beri nama kuis hakikat. Ini bahasa Indonesia saja ya. Kuis hakikat ilmu kimia. Jadi ini misalnya adalah kuis untuk pertemuan ke-1. Oke. Kemudian petunjuknya biasa ya, silakan kerjakan kuis berikut dengan baik dan jujur ya. Ini opsional, terserah Bapak Ibu guru mau menuliskan seperti apa. Kemudian kuis ini sama seperti tugas dan materi ya. Kita bisa menambahkan dari file atau misalnya link atau Google Drive. Jadi kita sudah buat Google Form terlebih dahulu, kemudian kita kopikan linknya di sini. Atau Bapak Ibu, karena ini adalah produk Google, jadi Google Classroom dengan Google Form itu sudah terkoneksi. Jadi biasanya kita gunakan yang ini. Kita buat ya menggunakan formulir ini. Nah, bisa milih itu atau default menggunakan blank quiz tadi. Nah, itu sama saja ya Bapak Ibu. Jadi ini kita close, Bapak Ibu bisa memilih langsung blank quiz atau membuat kembali Google formulirnya gitu ya. Kita klik ini Bapak Ibu. Oke, ini sudah ada blank quiz. Di sini kita kasih judul dulu ya. Kuis hakikat hakikat ilmu kimia. Ini pertemuan ke-1. Nah, kemudian klik ini ya, ini akan harusnya otomatis ya berubah. Ini kita ketikkan saja tidak apa-apa, ilmu kimia pertemuan ke-1. Nah, oke, kita sudah buat ini. Kita mulai seperti saat membuat absen di tutorial saya yang kedua ya. Ini kita ganti, misalnya kita pakai warna hijau. Wow, hijau. Kemudian headernya saya ganti lagi ya. Kita pilih yang hijau juga, misalnya ini. Kemudian kita sisipkan. Nah, ini kita tampilan kuisnya biar lebih cantik dan ciamik. Wow, luar biasa gitu ya gambarnya. Oke, ini fontnya juga kita bisa ubah ya, bisa formal, bisa dasar. Nah, kalau formal seperti ini, kita coba
yang format. Oke. Kemudian deskripsi formulir ini bisa kita contohnya gitu ya. Deskripsi formulirnya, silakan mengerjakan kuis berikut. Oke. Bapak Ibu, di sini kita bisa membuat section. Section itu seperti pemisah antara satu topik dengan topik lain. Ini kan kayak pendahuluan gitu ya. Kemudian kita buat section. Section yang kedua ini kita ubah jadi identitas. Ya, identitas. Silakan mengisi identitas. Nah, kita klik saja di sini. Identitas itu yang kita perlukan, misalnya nama. Ini langsung aja misalnya ya, nama lengkap gitu ya, nama lengkap. Nah, nama lengkap ininya, menunya kita buat jawaban singkat saja, jadi namanya siapa, dan jangan lupa untuk wajib diisi. Kemudian kita buat kelas, dia kelas berapa. Itu kalau kita kelasnya banyak gitu ya, kita pakai drop down. Kalau tidak bisa pilihan ganda. Misalnya kita coba drop down ya. Ini dia kelas A1, dia kelas A2, dia kelas kok A2 ya, dia kelas B1. Ini kelas yang sama ya, ini kelas C1. Jadi kelas C di semester yang pertama gitu ya misalnya. Ini juga wajib diisi. Nah, kalau Bapak Ibu menginginkan nomor absen juga bisa di sini ya. Tadi nama lengkap dan nomor absen itu disesuaikan. Kemudian kita akan tambahkan section lagi, tambahkan bagian. Nah, bagian yang ketiga ini baru soal kuis. Nah, gitu. Jadi lanjut ke bagian ini. Di soal kuis ini, Bapak Ibu, kita bisa memilih menggunakan jenis soal apa, jenis tesnya apa. Nah, biasanya jika kita ingin otomatis penilaian gitu ya, terus dapat skor, itu lebih baik pilihan ganda gitu ya. Kalau IC itu juga bisa, cuma nanti koreksinya kita menggunakan koreksi manual. Pada video kali ini kita belajar membuat kuis yang pilihan ganda dulu ya. Nah, di sini pertanyaannya ya, kita akan belajar memasukkan pertanyaan terlebih dahulu. Jadi kita belum menggunakan add-ons gitu ya. Jadi saya akan masuk ke ini. Kita buka terlebih dahulu soal kuis yang sudah saya siapkan seperti ini. Ini soal kuis. Oke, kita tunggu dulu. Ini wordnya masih membuka. Kita tunggu beberapa saat ya. Ini soalnya lumayan jumlahnya. Nah, ini dia, saya sudah menyediakan soal ulangan gitu ya, ada soal kuis dari hakikat ilmu kimia, kemudian ada berbagai tipe, ada gambar, ada yang tulisan saja, kemudian sudah ada kunci jawabannya. Nah, ini misalnya saja ya. Kemudian kita kembali ke sini. Nah, untuk basic, untuk baru belajar ya, yang baru belajar menginfo soal, itu kita bisa dengan copy paste ya. Misalnya soal ini kita ambil soal 1, itu kita copy, kemudian kita ke sini ya, ini kita pastekan. Nah, ini nomornya tidak usah, jadi seperti ini. Ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang. Nah, di sini baru di opsinya kita tambahkan. Nah, tinggal di copy saja Bapak Ibu. Jadi ini basic, yang basic dulu saya ajarkan. Ini tinggal di paste. Ini A-nya tidak usah kita ikutkan. Kemudian kita paste terlebih dahulu ya. Kita
kopikan dulu, klik tambahkan opsi yang kedua, kemudian kita copy, kita tambahkan opsi yang ketiga, kemudian ya, kita copy lagi yang D. Nah, ini kita masukkan, kemudian terakhir optionnya adalah yang E, kita copy, Ctrl C ya Bapak Ibu, kemudian Ctrl V, paste atau klik kanan paste. Nah, ini dia soal kita ya. Ini adalah caranya dengan memindahkan dari file Word ke Google Form-nya. Oke, sekarang kita setting. Ini pilihan ganda ya Bapak Ibu. Jadi pilihan ganda itu artinya dia hanya mempunyai satu jawaban yang benar. Nah, kalau soal Bapak Ibu nanti memiliki lebih dari satu jawaban yang benar, jadi multiple choice, multiple answer gitu, kita pilih yang kotak centang. Oke. Kemudian sekarang kita harus memberikan kunci jawaban ya. Memberikan kunci jawaban itu kita sebenarnya kita setting terlebih dahulu. Di sini kita setting dulu setelannya. Jadi kita style dulu gitu ya. Misalnya di general umum itu kita kumpulkan alamat emailnya. Jadi biar tahu bahwa email yang ikut di ujian atau kuis kita itu adalah email dari siswa kita. Jadi valid dari segi email gitu ya. Kemudian perlu masuk, kita batasi sekali responden ini memberikan jawaban kuis itu hanya satu kali, sehingga mereka lebih berhati-hati, kita batasi. Kemudian ini jangan dicentang ya, edit setelah mengirim ini tidak bisa karena ini kuis. Kalau absen tadi bisa ya. Kemudian ini juga tidak usah, lihat diagram ringkasan dan respon teks. Nah, sekarang kita ke presentasi. Ini kata kunci di sini salah satu cara kita untuk mencegah, meminimalisasi terjadinya kecurangan. Nah, di sini kita mencentang tampilkan status progres. Nah, kalau kita centang ini, nanti peserta didik tahu sudah mengerjakan soal, misalnya dari 10 soal dia sudah progresnya mengerjakan 2. Nanti akan kelihatan barnya. Jadi seperti bar gitu ya, batangan, kemudian kan kelihatan progresnya. Kemudian di sini shuffle, kita acak urutan pertanyaannya. Nah, sehingga lebih aman gitu ya, karena jadi setiap peserta didik nanti dia akan munculnya secara acak. Nah, ini tampilkan link untuk menyerahkan tanggapan, tidak usah. Pesan konfirmasi, terima kasih sudah mengikuti kuis hari ini, misalnya gitu. Kemudian yang paling penting, jika Google Form ini kita gunakan sebagai kuis atau soal ulangan atau penilaian, itu adalah menjadikan dia sebagai kuis. Kalau Bapak Ibu setelan Google-nya bahasa Inggris, dia adalah quizzes gitu ya. Karena kalau tidak, maka form ini hanya akan menjadi sebuah form survei gitu. Kemudian kita setel dulu kuisnya. Nah, yang penting ini biasanya di sini belum begini ya. Nah, kita geser ke kanan, ini jadikan dia sebagai kuis. Nanti kita bisa menetapkan nilai poin untuk setiap pertanyaan dan pemberian nilai secara otomatis. Nah, di opsi kuis ini ada rilis nilai, jadi nilai akan dikeluarkan. Nah, kita pilih nanti setelah peninjauan manual, mungkin ini ya, jadi tidak langsung keluar skornya. Biar aman. Kemudian responden dapat melihat pertanyaan tak terjawab, ini kita sebaiknya hilangkan. Ini sebenarnya opsional sesuai dengan keinginan dari Bapak Ibu ya, tapi ini lebih baik pertanyaan tak terjawab itu kita hilangkan centangnya, jawaban yang benar, mereka tidak bisa melihat jawaban yang benar. Untuk keep soal kita gitu ya, nilai poin tidak usah dirilis, biar aman gitu dulu ya, karena nilainya nanti kita lihat dulu. Kemudian ini kita simpan. Oke. Nah, setelah itu kita akan memberikan kunci jawaban. Nah, di sini sudah muncul kunci jawaban ya. Kunci jawaban, kita klik kunci jawaban dan poin. Nah, sekarang ilmu kimia adalah cabang ilmu pengetahuan mempelajari tentang, nah ini yang benar di A. Nah,
ini kita klik saja kunci jawabannya A. Kemudian poinnya mau berapa, ini terserah Bapak Ibu. Misalnya kita kasih 10 poin dari 100 nanti atau 10 soal gitu ya. Kemudian kita bisa memberikan feedback di sini, tambahkan masukan jawaban. Misalnya kalau dia jawabannya salah, misalnya maaf gitu ya, maaf jawaban salah, atau coba lagi, itu terserah. Kalau benar, jawaban Anda benar. Nah, ini tidak usah juga tidak apa Bapak Ibu, jadi ini sangat opsional sifatnya gitu ya, kita hanya explore saja kemudian kita simpan. Nah, kalau Bapak Ibu tidak menginginkan adanya itu, kita tinggal hapus saja seperti ini. Nah, biar lebih enak lihatnya gitu ya. Kemudian soal 1 ini kita bisa, ini pencet 2 kali ya. Nah, di sini kita bisa selesai. Nah, Bapak Ibu jangan lupa untuk menseret ini ya, nyeret ini ke kanan, karena ini required, artinya wajib diisi agar peserta didik kita tidak ketinggalan kuisnya. Nah, tadi keamanan kita itu sudah mengacak soalnya. Bapak Ibu, kita bisa shuffle jawaban di sini, acak urutan opsi, ini biar lebih aman lagi soal kita ya. Kita acak urutan opsi seperti itu. Nah, ini opsinya nanti keluar di siswanya sudah teracak. Kemudian Bapak Ibu, selanjutnya kita akan ke jawaban pertanyaan yang kedua. Kita tinggal klik ini, tambah pertanyaan. Nah, pertanyaannya misalnya Bapak Ibu, itu kita akan belajar membuat pertanyaan kalau ada gambarnya. Nah, Bapak Ibu, ini kan banyak sekali soalnya ya Bapak Ibu ya. Ini soalnya banyak. Kalau kita mengcopy satu-satu tentu ini kurang efisien gitu. Nah, nanti ada banyak cara Bapak Ibu. Kalau tidak basic itu bisa menggunakan add-ons atau menggunakan strategi-strategi lain, jadi seperti form builder dan lain sebagainya. Nah, kalau kali ini untuk pemula gitu kita bisa menggunakan seperti ini Bapak Ibu. Jadi kita snipping tool, soal misalnya soal kedua ini kan ada gambar gitu ya. Ini kita aktifkan snipping tool bawaan dari Google. Kita klik snipping tool ya, ini di semua laptop ada insya Allah ya, atau komputer. Kemudian kita snipping tool semuanya ini. Nah, seperti ini Bapak Ibu soal dan jawabannya. Kemudian kita shift S. Nah, kemudian kita simpan ya. Misalnya saya simpan di sini. Nah, kita simpan sebagai soal 1 ya. Walaupun di sini saya sudah membuat sebenarnya ya. Ini dalam bentuk JPEG Bapak Ibu. Kemudian kita save. Nah, sekarang itu juga soal yang kedua, ketiga itu sudah saya lakukan. Kita lihat sekarang ke kuisnya. Nah, di sini Bapak Ibu untuk mensiasati biar tidak lama ngetiknya, kalau saya itu begini. Jadi kita tidak menggunakan add-ons loh ini ya. Jadi tidak menambahkan aplikasi karena itu nanti tutorial berikutnya ya yang sudah advance. Kita cari, kita unggah tadi ini ya soal 1, kita open Bapak Ibu. Nah, kita open. Nah, dia akan muncul seperti ini Bapak Ibu dalam bentuk image, gambar. Nah, sekarang ini kan sudah ada soal dan jawaban. Nah, ini saya tidak jadikan pilihan ganda, tapi saya jadikan drop down, menunya itu drop down. Sehingga yang 1 itu saya tulis A, yang 2 itu B, yang 3 itu C, yang 4 itu D, yang 5 itu E. Nah, seperti ini. Kemudian ini seperti biasa wajib diisi. Kemudian kita tambahkan kunci jawabannya. Ini jawabannya adalah struktur materi, berarti C ya. C. Kemudian poinnya ini 10. Kemudian selesai. Ya, kalau mau diacak optionnya ingat klik ini acak urutan opsi. Nah, ini tampilannya berbeda ya. Kalau ini dia pilihan ganda, ini drop down.
Nah, sekarang Bapak Ibu, kalau kita mau soal yang ketiga, itu kita cukup menyalin ini, duplikasi. Kita klik ini. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ininya tidak usah kita ganti, yang kita ganti hanya gambar dan kunci jawabannya. Jadi gambarnya kita klik ini. Kemudian kita cari screenshot atau snipping tool tadi, soal yang kedua, kebetulan saya sudah siapkan. Ini soal yang ketiga sekarang ya, ketiga. Nah, ini dia ketiga, kita open Bapak Ibu. Nah, kemudian ini akan tetap kita ganti kuncinya. Ini plastik itu sama dengan bahan semikonduktor ya, D. Berarti kita pindah, jawabannya adalah D. Kita kunci jawaban dulu ya, jawabannya adalah D ya. Kemudian yang ini kita hilangkan centangnya, kemudian selesai ya. Ini sepertinya poinnya juga sudah langsung 10 poin, jadi yang kita ubah hanya ininya. Dan itu cepat sekali Bapak Ibu untuk membuat soal dalam jumlah yang banyak. Walaupun nanti akan ada namanya add-on seperti ini untuk membuat soal gitu ya, menggunakan add-ons. Itu yang nanti kita lakukan di video selanjutnya. Oke. Kalau Bapak Ibu, selanjutnya kita kalau mau menambahkan pertanyaan, ini kita tambahkan. Ini bisa tidak hanya pilihan ganda Bapak Ibu, bisa juga jawaban singkat. Jawaban singkat misalnya yang gampang gitu ya, partikel positif. Nah, disebut misalnya gitu ya. Jawaban yang kita inginkan itu jawaban singkat. Nah, nanti kunci di sini, kunci jawabannya itu harus hati-hati Bapak Ibu. Jawaban yang benar itu bisa proton, misalnya begitu ya. Nah, kemudian bisa juga anak nulisnya P-nya kecil, proton. Nah, ini sangat hati-hati gitu ya. Nah, kemudian kita tambahkan poinnya 10, kemudian kita selesai. Jadi nanti jawaban anak-anak itu akan benar kalau dia sesuai dengan kunci jawaban kita. Jadi kita harus memprediksi jawaban yang benar, yang benar hanya perbedaan kata atau menulisnya gitu. Nah, ini kita wajib isi. Oke, kita cukupkan saja ya, 3 soal saja. Kemudian Bapak Ibu, ini langsung tersimpan di drive kita dan langsung tersimpan di blank quiz ini ya. Nah, kemudian di sini sekarang kita kembali ke Google Classroom, kita atur batas waktunya misalnya 18 Juli, itu langsung pukul 9 sudah selesai gitu ya. Kemudian topiknya kita buat topik baru, ini memang quiz. Kemudian ini kita pilih jadwalkan, tugaskan, atau disimpan dulu nanti baru di launching, itu terserah Bapak Ibu. Kita coba tugaskan. Nah, di sini sudah ada kuis hakikat ilmu kimia pertemuan pertama, tenggat waktunya itu besok. Nah, ini bisa diatur oleh Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita akan masuk sebagai akun siswa. Kita close dulu. Nah, di sini classroom ya, akun siswa ini. Saya pakai akun lain. Nah, di sini akan kelihatan di dashboardnya. Nah, kita masuk ke kelas. Nah, masuk kelas A1 peminatan di sini. Nah, ini sudah ada. Saya memposting kuis hakikat ilmu kimia. Jadi dia akan begini, kita akan lihat tampilannya seperti apa Bapak Ibu. Nah, tampilannya seperti ini. Dia akan harus mengentri alamat email. Kalau tadi kita tidak collect email, tidak ya, misalnya dia akan menuliskan alamat emailnya aurumramadhani@gmail.com. Ini yang tadi show bar itu Bapak Ibu, dia akan kelihatan seperti ini. Kemudian berikutnya identitas.
identitas kelas ya, kelas apa dia ini, karena drop down jadi keluarnya seperti ini, kelas A1, kemudian nama lengkapnya Aurum R misalnya. Nah ini sudah setengah perjalanan. Berikutnya, nah ini dia akan menjawab. Jawabannya begini kalau tadi kita pilihan ganda, kalau ini dia drop down sehingga dia memilih jawabannya diacak begitu ya. Jadi opsi jawabannya ini diacak, dia akan memilih D misalnya. Nah kalau ini tadi kita soal partikel positif itu ya, karena ini diacak, tadi kita membuat acak jadi munculnya tidak urut seperti yang kita buat tadi. Ini dia jawab proton, kemudian yang ini juga optionnya diacak. Aspek hakikat ilmu kimia yang membedakan dan jawabannya misalnya struktur materi, jawabannya adalah D ya, kita buat C coba ya. Kemudian nah ini sudah hijau, berarti dia sudah lengkap mengerjakan, kemudian dia akan kirim. Nah kuis hakikat ilmu kimia pertemuan ke-1, terima kasih sudah mengikuti kuis hari ini. Nah dia akan membuka detail tugasnya ini ya. Nah ini sudah dikirim tadi, boleh menuliskan saya sudah mengerjakan tugas gitu misalnya, dikirim. Oke, sekarang kita menjadi guru Bapak Ibu. Kita buka ini, kita tugas kelas ya, kemudian kuis. Nah ini pasti sudah dia menyerahkan satu gitu ya, kita buka ini, kita buka yang menyerahkan. Nah diserahkan oleh Aurum Ramadhani. Nah ini kita bisa lihat di sini Aurum Ramadhani sudah menyerahkan kuis ya. Kemudian kita akan lihat di sini ya. Nah kita akan download ini, nilai ini sebagai CSV, dan kita akan lihat. Kita tunggu dulu karena Excel saya harus bukanya 2 kali gitu ya. Oke, kita ini kan, kemudian saya akan ulangi tahapannya karena Excelnya begini ya. Kemudian saya akan buka kembali Excelnya. Oke, jadi seperti ini Aurum Ramadhani ini sudah selesai mengerjakan soalnya gitu. Nah Bapak Ibu, karena kita tidak menggunakan akun Google Suite Education, jadi nilai dari Google Form itu tidak bisa langsung diakomodir oleh atau langsung muncul di Google Classroom. Nah jika itu Google akun Suite Google itu langsung muncul Bapak Ibu. Nah karena ini kita pakai yang personal, yang biasa, ini kita bisa dapatkan nilainya di Drive. Jadi Bapak Ibu ke Drive, karena Google Form itu berbasis cloud ya, jadi dia akan langsung tersimpan di Drive-nya. Nah jadi kita bisa buka ini di Drive kita akan lihat responnya. Nah ini sudah ada satu respon. Oke, nah, satu respon ya, respon jawaban yang benar satu, karena cuma satu ya, email, skornya 30 dari 40 ya. Ini tadi kita ini proton ya, kemudian D, kemudian ini C gitu ya. Nah di sini ada analisis kuisnya, kemudian skornya ini tidak rilis. Kemudian jika kita ingin melihat pertanyaannya tadi seperti apa gitu ya, ini bisa kita lihat. Nah ini kemudian jika kita ingin melihat individual, secara individual untuk Aurum Ramadhani, nah ini dia salah menjawab di sini.
Nah, ini salah ya. Jawabannya harusnya ini gitu ya. Kemudian ini benar. Nah, ini dia menjawab benar. Nah, ini dia benar. Oke. Nah, di sini bisa kita langsung cek tanggapannya, cetak tanggapan, atau kita hapus. Nah, atau kita buat spreadsheet Bapak Ibu. Kalau pesertanya banyak gitu ya, ini kita hapus responnya. Kemudian kita buat spreadsheet. Nah, kemudian ini dia skornya adalah 30 dari 40. Ya, jawabannya ini sudah. Kemudian ini bisa kita download file, kemudian download, dan Microsoft Excel dia akan jadi Microsoft Excel. Oke, seperti itu. Ini karena skornya adalah 40 ya, berarti 75 gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini bisa kita entry manual di sini karena ini tadi poinnya 100 ya. Poinnya kita default 100 tadi belum kita ubah, maka di sini dia dapat 30/40, berarti misalnya dia adalah 75. Jadi kita entry sendiri di sini. Seperti itu. Nah, kalau ada siswa lain, kemudian kita lakukan hal yang sama. Ini baru draft ya, baru draft. Kemudian kita kembalikan biar peserta didik kita akan melihat nilainya kalau dia dapat 75. Kembalikan. Oke, nanti Aurum Ramadhani ini kita centang karena kita sudah kembalikan, sehingga di sini sudah tidak ada ya, karena satu siswa menunjuk kita sudah grade atau sudah kita nilai. Oke. Nah, itu dia Bapak Ibu bagaimana cara membuat kuis atau soal ulangan dengan mensinkronkan antara Google Classroom dengan Google Form. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kita lihat nanti di video selanjutnya bagaimana membuat Google Form secara cepat menggunakan add-ons dan lain sebagainya. Jadi pastikan untuk terus menonton channel YouTube Aurum Ramadhani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.